5 menit memahami terapi Adler. Yakin? Yakin dong? Mari kita bahas bersama-sama. Terapi Adler. Oke, saya akan bacakan pengertian dari terapi Adler. Terapi Adler merupakan terapi yang terinspirasi oleh psikoanalisis Freud, sehingga beberapa konsepnya saling tumpang tindih dengan neo-Freudians. Terapi ini juga mengakomodir elemen pendekatan humanistis, kognitif, dan sistematis. Terapi ini diseminasikan di Amerika Serikat oleh Rudolf Dreikurs dan Don Dinkmeyer. Perbedaan psikoanalisis dan Adler adalah psikoanalisis berbasis biologi dan menekankan pada kausalitas perkembangan psikoseksual, dinamika pikiran, dan insting. Sedangkan teori Adler berbasis sosial, interpersonal, dan menekankan pada masa depan, holism, kesetaraan, dan pilihan. Oke, baik. Kalau bahasa Inggris saya belepotan, ya mohon maaf, karena saya kurang serius belajar bahasa Inggrisnya. Kalian kalau nggak paham, kalian bisa baca berkali-kali. Oke, kita lanjut. Di sini saya akan menjelaskan 4 ya, terapi Adler. Sebelum kita membahas keempat-empatnya, perlu diketahui bahwasannya terapi itu adalah sudut pandang yang berbeda tentang setiap terapi ya. Ibaratkan kita memandang sebuah benda, misalkan benda itu adalah botol ya. Botol itu tempatnya air pastinya. Nah, kita kalau sudah memandang botol, berarti pikiran kita adalah fungsi botol, nah, dan lain sebagainya. Oke. Jadi singkatnya adalah terapi Adler di sini yang kita jelaskan yang pertama adalah sudut pandang Adler tentang terapinya tentunya ya, pandangan tentang manusia ya. Betul. Oke, 1 dan pandangan tentang manusia, 2 konsep dasar, 3 tujuan konseling, dan 4 tahap konseling. Baik. Selanjutnya, pandangan Adler tentang manusia. Nah, ini harus dipahami dulu ya sebelum kita memahami yang lain. Di sini ada pandangan tentang manusia. Adler memandang manusia dimotivasi oleh hubungan sosial dibanding dorongan seksual. Jadi semua kegiatan manusia dimotivasi oleh dukungan sosial ya, daripada dukungan seksual. Yang B, perkembangan masa kecil, yaitu atmosfer keluarga, nilai keluarga, dan budaya. Jadi semua perilaku perkembangan masa kecil, yaitu atmosfer keluarga dan nilai keluarga dan budaya, mempengaruhi kegiatan manusia pada saat ini. Yang C, bahwasanya manusia itu memiliki pilihan dan tanggung jawab. Yang D, manusia dapat diajar kembali, re-education, dan individuals dan masyarakat dapat dibentuk ulang, reshaping society. Oke, jadi manusia itu bisa dibentuk kembali meskipun dia sudah rusak, meskipun dia sudah lelah dengan masa lalunya, maka dia dapat bangkit kembali dengan dibentuk kembali. Nah, begitulah pandangan Adler tentang manusia. Oke. Setelah memahami tentang manusia, selanjutnya kita akan ke slide selanjutnya, yaitu Adler, konsep dasar. Nah, jadi konsep dasar ini ada 4 subjek, tapi saya tidak akan membacakan bahasa Inggrisnya karena nanti takut salah. Oke. Individu memiliki persepsi, pikiran, perasaan, nilai, keyakinan, dan kesimpulan. Jadi individu itu menurut Adler memiliki persepsi, pikiran, perasaan, nilai, keyakinan, dan kesimpulan. Nah, jadi seperti itu. Oke, selanjutnya setiap individu memiliki rencana hidup. Nah, jadi setiap manusia pasti punya rencana hidup, termasuk kalian kan, pasti punya kan. Oke. Yang C adalah individu memiliki sikap positif terhadap orang lain dan kapasitas untuk bekerja sama dan berkontribusi dalam masyarakat dan dunia. Oke, jadi di sini dia memandang manusia bahwasanya manusia itu memiliki kapasitas untuk bekerja sama dengan yang lain tentunya. Pasti dia manusia selalu bersosial ya. Pasti mereka ingin berkontribusi dengan masyarakat sekitar. Oke, selanjutnya individu memiliki pengalaman yang dipengaruhi oleh pengalaman berdasarkan posisi dalam keluarga. Jadi menurut Adler posisi keluarga, misalkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, nah itu sangat mempengaruhi kondisi psikologis kita dan perilaku kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oke, jadi itulah konsep dasarnya. Oke, selanjutnya tentang tujuan konseling. Jadi apabila kita melakukan konseling dengan terapi Adler ini, ya adapun hal yang harus kita pupuk dalam
teori Adler. Yang pertama adalah memupuk minat sosial. Yang kedua, membantu konseli mengatasi perasaan putus asa dan rendah diri. Yang ketiga, memodifikasi pandangan dan tujuan konseli, yaitu mengubah gaya hidup mereka. Yang keempat, mengubah motivasi yang salah ya dari mereka. Yang kelima, mendorong individu untuk mengakui kesetaraan dengan orang lain. Yang keenam, membantu orang untuk menjadi anggota masyarakat yang berkontribusi. Nah, ini sangat relevan sekali dengan tujuan tadi. Jadi kalau kalian ingin menggunakan konseling ini, maka ini yang harus kalian ingat di dalam konseling tersebut. Adapun alur konselingnya, yang pertama, membangun hubungan triopatik yang tepat, yaitu membangun proses yang suportif, kolaboratif, edukatif, dan menggembirakan. Jangan sampai konseling itu takut dengan kalian ya. Oke, tentunya. Yang B, hubungan dengan konseling untuk identifikasi masalah ya. Jadi kalian harus bisa mengidentifikasi masalah. Yang C, membantu konseling membangun kesadaran akan kekuatannya. Jadi setiap manusia itu tadi memiliki tujuan, mereka pasti memiliki keinginan. Nah, itu yang kalian harus pupuk ya. Oke, selanjutnya tahap kedua, menjelajahi dinamika psikologis individu, wawancara subjektif dan wawancara objektif tentang konsentrasi keluarga manusia. Ada konfigurasi sosio-psikologis kelompok keluarga. Ingat awal, yaitu memori tentang kehidupan yang mengarah pada pemahaman tentang bagaimana kita memandang diri kita sendiri, bagaimana kita melihat dunia, apa tujuan hidup kita, apa yang memotivasi kita, apa yang kita hargai, yang percayai, dan apa yang kita antisipasi untuk masa depan kita, integrasi dan ringkas. Jadi kalian harus bisa menjelajahi itu kepada si klien. Yang ketiga adalah mendorong pemahaman atau wawasan diri, menginterpretasikan hasil asesmen, mengeksplorasi tujuan perilaku, membantu konseling mendapatkan wawasan tentang gaya hidup mereka. Jadi kalian harus bisa membuat mereka menjadi percaya diri tentang dirinya mereka sendiri. Yang keempat, reorientasi dan pendidikan ulang, proses penguatan motivasi, mengubah dan mencari kemungkinan baru yang berorientasi pada tindakan dan berguna. Oke, jadi kalian harus bisa membuat mereka termotivasi supaya mereka dapat percaya dengan dirinya dan dapat menyelesaikan masalahnya dengan cara mereka sendiri, dengan mengangkat semua kelebihan yang ada pada dirinya. Oke, itu terakhir. Sekian dari saya. Semoga kalian bisa mengerti apa yang saya maksud. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga bunyikan loncengnya. Terima kasih.